wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi perbedaan startup dan UMK ya. Nah, sekarang kita bicara terkait inovasi ya. Mayoritas konsumen itu selalu memiliki pengalaman menggunakan produk tersebut. Bagaimana startup bekerja ya, mulai dari penggalian idenya, melakukan actionnya, hingga muncul ide-ide yang baru buat para startup. Ya, di sini targetnya startup itu adalah merubah perilaku konsumsi dari konsumen ya. Sebagai contoh misalnya dari sisi transportasi ya. Kalau biasanya saya menggunakan mobil habis pengeluarannya 1,5 juta, kemudian menggunakan transportasi umum 300.000, menggunakan motor 200.000, totalnya biasanya sebelum menggunakan transportasi Gojek misalnya, itu pengeluaran saya adalah 2 juta. Nah, di sana Gojek memberikan penawaran solutif gitu ya, supaya lebih hemat ya. Nggak usah menggunakan mobil sendiri, taksi dan motor kayak gitu ya. Udah menggunakannya pas perlu aja. Di sana menawarkan kalau menggunakan Gojek aja 1 juta, dan akhirnya konsumen merasa nyaman dari situ ya. Akhirnya berubah menjadi konsumen pengguna Gojek. Nah, dari data saat pandemi ini, saya melihat mengambil data dari PwC ya, pwc.com. Ada perubahan konsumen ya, perubahan perilaku konsumen di saat pandemi ini, di mana 69% konsumen global lebih fokus pada kesehatan dan kesejahteraan mentalnya. Kemudian 45% konsumen global mengatakan bahwa perawatan kesehatan adalah salah satu dari 3 alasan utama untuk tinggal di kota. Kemudian lebih dari 50% konsumen Indonesia mengatakan pekerjaan dan biaya hidup adalah fitur penting bagi masyarakat perkotaan. Nah, setelah wabah COVID-19 ini, 5 besar peningkatan belanja konsumen di Indonesia adalah produk kesehatan mencapai 77%, bahan makanan 67%, kemudian hiburan dan media itu 54%, pengambilan dan pengiriman makanan mencapai 47%, kegiatan mandiri ya, kegiatan keterampilan mandiri ya, perbaikan rumah dan kebun itu 32%. Kemudian 68% konsumen Indonesia terbuka untuk membagikan data konsumen pribadi mereka jika dapat membantu meningkatkan kota mereka. Jauh lebih besar dibandingkan secara global, yaitu 49%. Nah, kalau kita lihat dari fase perkembangan dari startup itu sendiri ya, Anda bisa melihat gambar di sini ya, itu dari sisi awalannya bagaimana produk itu di-develop, kemudian market di-develop dan bisnisnya di-develop ya. Kemudian dari sisi tengahnya, dari sisi organisasi, dan dari sisi level akhirnya. Nah, kalau dari sisi kewirausahaan ya, dari stage-nya startup itu dari penggalian inspirasinya kayak gitu ya. Kemudian dari idenya ya, mengeluarkan ide, kemudian melakukan validasi dari berbagai idenya tadi dan adopsi. Di sana membuat semacam rangkuman ya untuk menemukan problem solution fit-nya. Ya, akhirnya menentukan produk market yang fit, yang tepat dari yang sudah direncanakan tadi, hingga akhirnya untuk membuat produk tersebut tumbuh. Sekarang sebagai gambaran contohnya kita lihat nih ya, contoh yang real di kita adalah kapan nih Gojek launching gitu ya. Ini adalah bagian dari ideasi dan validasinya ya. Kapan nih ya Google versi beta muncul ya. Ini kita lihat dari ide dan validasinya ya. Di sana mereka menentukan matrik yang paling penting ya, memonitor matrik tersebut dengan menggunakan apa gitu ya, menggunakan Facebook, di mana pengguna Facebook udah miliaran penggunanya, dan di sana dilakukan adopsinya. Nah, di sini Anda bisa melihat nih dari sisi fundraisingnya, daftar key, konsep, dan tools yang bisa Anda gunakan ya. Anda bisa melihat di sini bagaimana dari sisi cover, problem, solution, apa aja yang diperlukan untuk adopsinya. Kemudian kenapa sekarang marketnya, produknya bisa menggunakan riset pasarnya ya, dari sisi
investor analysis, top down, bottom up analysis ya. Kemudian dari sisi produknya menggunakan MVP, agile development dan rapid prototype kayak gitu ya. Nah, dari sisi bisnis modelnya bisa menggunakan model analisis ataupun revenue model. Nah, dari sisi kompetisinya bisa melihat dari value mappingnya, blue ocean strategi, perceptual map ya. Kalau dari sisi transaksinya bisa menggunakan lean analytic ataupun data analytic. Nah, adopsi strateginya bisa menggunakan marketing dan branding hingga full life cycle analysis menggunakan funneling. Dan dari sisi timnya menggunakan culture code ya, kemudian kompeten analisis dan yang lain yang sesuai keperluan Anda. Nah, ini semua hanyalah sebagai awalan saja, di mana itu perlu proses untuk mengembangkan dari awal, tengah hingga akhir ya. Nah, kalau level pendanaannya dari startup ya, apa saja ya, bisa dilihat dari sini gambar yang muncul ya, bagaimana stage-nya pada waktu penentuan goal ya, presitnya seperti apa, problem solution fit-nya, validasi hipotesanya ya, dari sisi seed-nya, product market fit-nya untuk merancang produk yang cocok dengan pasar. Kemudian dari sisi series A, B, C, ETC itu adalah dari penentuan scaling bisnisnya. Nah, kalau dari source of fund-nya ya, dari sisi pre-seed-nya itu bootstrap-nya, triple F, angel investor, government grant ya. Kemudian dari sisi seed-nya angel investor, early stage VC ya. Kemudian dari series ABC-nya itu menggunakan VC, institution dan PE. Nah, dari sisi kisaran jumlahnya sekisaran kalau pre-seed sekitar 100 sampai 500 juta. Kalau dari seed itu sekitar 1 sampai 5 miliar, dan kalau dari series A, B, C dan seterusnya sampai 10 sampai 50 miliar ya, kali 10 dan seterusnya sesuai minat yang ada gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait keuangannya ya, jumlah bagaimana state investmentnya, Anda nanti bisa mengikuti video-video saya berikutnya terkait seed stage ya, angel investor, early stage ya, series E apa, series B apa, series C apa, hingga mezzanine ya. Dari sana itu gambaran dari saya. Jangan lupa ikuti terus channel Wiwita B untuk perbaikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perbaikan video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.